Pekerjaan di dalam platform tersebut. Mari kita sambut Kak Fikri. Boleh Kak Fikri dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya Kak Rizka dan tim Puan Bisa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Fikri Raihan dari tim Tangkas Leader by Agent Co. Nah, aku mengucapkan selamat sore dan salam kebaikan bagi kita semuanya. Semoga di sore hari ini kita masih bisa diberikan semangat, meskipun telah menjalani aktivitas dari pagi hingga petang ini. Jadi, bagi teman-teman yang hadir pada webinar kali ini, mungkin aku bisa tebak atau prediksi ya, teman-teman merupakan pelajar, mahasiswa, atau fresh graduate, ataupun job seeker yang sedang menyiapkan karirnya untuk masa depan kita nih. Jadi, kamu nggak salah milih Agent Co sebagai partner buat karir kamu ke depannya. Karena pada kali ini aku akan kenalin ke teman-teman semuanya mengenai Agent Co, aplikasi Tangkas, dan ada apa aja nih di dalamnya. Bagi kamu yang join webinar ini menggunakan laptop ataupun PC, aku saranin nih buat kamu untuk ngambilin handphone kamu, letakin di samping kamu karena bakal ada hal menarik di akhir sesi nantinya. Baik, jadi teman-teman semuanya, Agent Co merupakan perusahaan startup yang telah berdiri sejak bulan April tahun 2019 yang lalu. Agent Co ini merupakan startup pada bidang telekomunikasi yang berfokus pada layanan kontak center service dengan tujuan memberikan platform layanan yang mampu berinovasi untuk memberikan peluang baru di Indonesia. Kini, Agent Co telah hadir secara langsung di dua kota untuk mendekatkan diri kepada teman-teman semuanya, yakni di Yogyakarta dan juga kota Jakarta, agar kita lebih dekat bersama teman-teman semuanya. Untuk menjangkau lebih banyak mitra, saat ini Agent Co terus mengembangkan sayapnya, dan alhamdulillah, Agent Co kini telah memiliki lebih dari 1.000 agent, lebih dari 30 proyek, dan lebih dari 23 klien yang tersebar dari seluruh wilayah Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, di layar teman-teman udah ada ditampilkan beberapa produk and service yang ditawarkan oleh Agent Co beserta rinciannya. Mulai dari talent supply and executive search, business process outsourcing, manpower outsourcing, community come based, hingga CX system yang bisa teman-teman dapatkan jika bekerja sama dengan Agent Co. Slide selanjutnya. Nah, di layar teman-teman ini udah banyak nih. Ada logo, ada nama-nama perusahaan yang udah nggak asing dalam kehidupan kita. Logo-logo perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Agent Co. Secara nggak sadar, mungkin teman-teman telah berinteraksi banyak dengan Agent Co sebelumnya nih. Selanjutnya, info menarik bagi teman-teman, dan saya rasa ini harus kita pelajari ya, bahwa menurut riset yang diadakan oleh LinkedIn, pada tahun 2020 mencatat dalam 4 tahun terakhir terdapat 10 lowongan pekerjaan yang menunjukkan pertumbuhan stabil, bahkan tidak ada penurunan signifikan meski di tengah pandemi sekalipun. Teman-teman bisa lihat di peringkat kelima ada customer specialist yang merupakan bidang layanan Agent Co. Lalu berikutnya, nah, di layar teman-teman merupakan 5 permasalahan utama dalam bidang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Mulai dari kualitas pekerja yang relatif rendah, jumlah tenaga kerja yang sangat banyak, gaji pekerja yang relatif rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, dan yang terakhir nih yang paling penting, biaya upskill maupun reskill yang sangat tinggi. Teman-teman mungkin udah sering ya melihat iklan di sosial media, di Instagram, di LinkedIn menawarkan jasa peningkatan skill, namun harus membayar dengan nominal yang sangat besar. Sehingga kita nih, kaum-kaum yang mendang-mending, sulit untuk mengakses layanan upskill maupun reskill ini karena keterbatasan biaya. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini, Agent Co telah menawarkan solusi bagi kita, yakni dengan hadirnya aplikasi Tangkas by Agent Co. Nah, apa sih aplikasi Tangkas ini? Lalu keuntungan apa yang didapatkan jika kita menggunakan aplikasi ini? Melalui aplikasi Tangkas, teman-teman bisa mendapatkan 5 benefit utama yang akan dijelaskan melalui berikut. Yang pertama, tentunya teman-teman bisa mendownload aplikasi Tangkas by Agent Co secara gratis dan dapat diakses seumur hidup tanpa perlu membayar sepeser pun. Mulai di-download sekarang sampai 5 tahun yang akan datang, teman-teman nggak perlu mengupgrade ke premium dan lain sebagainya. Teman-teman cukup sekali unduh dan dapat diakses seumur hidup. Yang kedua, materi di aplikasi Tangkas itu berjenjang dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya.
Jadi bagi kita yang newbie nih, beginner dalam memulai karir, jangan khawatir karena kalau nggak ngerti terhadap materi yang diberikan, karena semuanya akan disusun berdasarkan jenjangnya masing-masing. Yang ketiga, materi yang ada di aplikasi Tangkas ini disusun oleh expert content makers, sehingga materi yang diberikan sudah kredibel dan dapat dipercaya. Yang keempat, teman-teman juga bisa mengumpulkan poin dengan berbagai macam cara seperti menggunakan kode voucher, aku tekan ini, kode voucher, mengerjakan misi, hingga memenangkan games yang diadakan oleh Tangkas seperti yang akan kita laksanakan di akhir sesi nanti. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa poin-poin ini bisa dicairkan menjadi uang beneran ke rekening teman-teman semuanya. Wah, di mana lagi kalau bukan di Tangkas by Agent Co. Dan yang terakhir, bagi kita para job seeker yang sibuk mencari pekerjaan, buka website ini, buka website itu, buka link Instagram ini, tapi nggak dapat-dapat. Teman-teman bisa langsung menggunakan aplikasi Tangkas by Agent Co untuk langsung mendaftarkan diri sebagai pekerja di website, di apa yang telah ditawarkan oleh Tangkas by Agent Co. Slide selanjutnya. Nih, ada video yang bakal aku set Iya, itu tadi video yang telah kami susun agar teman-teman semakin mengerti tentang apa itu aplikasi Tangkas dan apa aja nih yang ada di dalamnya. Dan diharapkan teman-teman udah ada dua QR code yang ditampilkan, yakni ada App Store maupun Play Store. Seperti yang aku sampaikan tadi, agar teman-teman menyiapkan HP-nya di sampingnya, karena pada kali ini ada kesempatan yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Bagi teman-teman yang menggunakan laptop atau PC, bisa menggunakan handphonenya sekarang dan langsung menuju App Store atau Play Store dan langsung aja nih diketik Tangkas by Agent Co dan langsung aja diunduh, ataupun teman-teman bisa langsung membukanya dengan QR Code yang ada di hadapan teman-teman. Bagi kamu yang membukanya menggunakan HP, bisa nih diganti dulu tab-nya tanpa perlu keluar Zoom ya. Bisa diganti tab-nya dan unduh aplikasi Tangkas by Agent Co sekarang juga, karena bakal ada hadiah menarik yang menanti kamu di akhir sesi. Slide selanjutnya, setelah berhasil mengunduh aplikasi Tangkas by Agent Co, teman-teman bisa nih untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu, melengkapi profil, dan teman-teman langsung bisa belajar, training, mengerjakan misi, hingga mendaftarkan pekerjaan yang teman-teman impikan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya, dan koin tersebut tentunya dapat dicairkan ke rekening teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa untuk memasukkan kode voucher. Aku tekanin lagi nih, kode voucher. Nah, bagi yang bertanya kode vouchernya yang mana, teman-teman bisa menunggu di akhir sesi nanti. Dan akan ada hadiah yang menarik untuk teman-teman yang mendownload aplikasi Tangkas pada saat ini juga. Selanjutnya, bagi yang mau mengikuti training dalam aplikasi, juga bisa banget nih bagi kamu untuk memilih pilihan menu dan klik training pelatihan, maka akan muncul berbagai tawaran training yang menarik bagi kamu. Selanjutnya, untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya nih, kamu bisa mengerjakan misi dengan berbagai misi, mulai dari yang mudah, medium, hingga yang susah, dan mengumpulkan cuan sebanyak-banyaknya agar bisa dapat dicairkan ke rekening teman-teman semuanya. Selanjutnya, yang mau nge-apply pekerjaan secara langsung juga bisa banget, nggak perlu cari di Instagram, nggak perlu cari di aplikasi lain, cukup dengan aplikasi Tangkas by Agent Co, udah bisa mendaftarkan pekerjaannya secara langsung. Dan yang terakhir untuk pencairan koin, teman-teman langsung aja ke menu utama, klik pilihan
klik tombol pilihan menu, kemudian cairkan koin sesuai dengan rekening teman-teman masing-masing. Kemudian, untuk mengikuti event-event seperti ini, teman-teman juga bisa melihat jadwalnya pada bagian event, kemudian pilih event yang ingin teman-teman ikuti. Nah, ini dia tadi yang teman-teman tunggu. Apa nih reward yang kami dapatkan jika mengunduh aplikasi Tangkas by Agent & Co. Khusus hari ini, hingga akhir bulan Mei ini, teman-teman akan mendapatkan reward sebesar 5.000 poin jika teman-teman mengunduh aplikasi Tangkas dan juga memasukkan kode voucher MEI 1, MEI 1. Aku tekanin sekali lagi, jika teman-teman ingin mendapatkan reward sebanyak 5.000 poin yang bisa dicairkan secara kumulatif nantinya, teman-teman cukup mengunduh aplikasi Tangkas by Agent & Co sekarang juga, kemudian masukkan kode voucher MEI 1. MEI 1 yang kode ini akan valid sampai tanggal 31 Mei nantinya. Nah, bagi teman-teman yang udah download, yang udah masukin kode voucher, bisa banget untuk bergabung di komunitas Tangkas di Telegram. Linknya akan di-share melalui kolom chat box, dan langsung aja nih join karena akan banyak event-event dan info-info menarik yang akan di-share di Telegram Agent & Co. Dan untuk informasi bahwa tanggal 29 Mei nanti kita juga akan mengadakan event yang gak kalah menariknya. Catat tanggalnya agar teman-teman gak ketinggalan dengan tema Roadshow Tangkas Webinar Series Menaklukkan Kuliah dan Pekerjaan dengan Manajemen Waktu yang Efektif. Dan itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman gak lupa nih terhadap step-step yang udah aku berikan dan dapat berjumpa lagi di komunitas Tangkas Agent & Co, baik di Telegram maupun acara Agent & Co lainnya. Terima kasih dan aku kembaliin ke Kak Rizka. Oke, terima kasih Kak Fikri. Dan sekarang nih sebenarnya teman-teman semua udah nggak sabar gitu kan dengerin materi kita hari ini. So, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Dian Yunita Fadila, sebagai CEO of Puan Bisa yang akan membahas mengenai pentingnya internship untuk meningkatkan jenjang karir. Mari kita sambut Kak Fadil. Halo Kak Fadil. Halo Kariska. Oke, boleh nih Kak. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke. Wow. Oke. Anyway, suaraku aman nggak Kariska? Aman Kak, tapi tadi agak kayak sedikit lagging gitu. Gimana? Aman nggak? Masih putus-putus ya? Oke, good. Nah, anyway aku udah ganti jaringan, semoga aman. Anyway, ya, selamat datang teman-teman kakak-kakak semua gitu ya. Hari ini hari Kamis udah jam 4 gitu. Dan vibe-nya juga minggu depan banyak liburnya ya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Banyak long weekend-nya gitu. Panjang sekali liburnya. Semoga hari ini tetap semangat juga teman-teman. Mungkin aku sekarang sebenarnya akan lebih banyak sharing aja gitu ya dari pengalaman-pengalamanku sebagai intern juga dan sebagai mentor intern gitu. Jadi di kerjaanku aku juga punya intern nih, gimana sih menanggapi atau menyikapi intern-intern gitu ya, dan juga gimana sih jadi the real intern ya, the real intern. Jadi intinya yang dimana kamu bisa sukses untuk jadi intern gitu. Mungkin boleh tolong di-share screen kali ya, Kak. Silahkan. Oke, nah jadi boleh di next, Kak. Kalau misalnya ngomongin magang ya, aku mau tahu dulu nih, ini di sini ada 159 orang yang hadir. Kira-kira kalau ngomongin magang, apa sih yang pertama kali muncul di kepala teman-teman semua gitu ya? Boleh mungkin tulis di grup chat di sini ya, di Zoom chat. Kalau ngomongin magang, ada insight gak? Coba, ada banyak loh.
Magang, pelatihan. Oke, pengalaman kerja, latihan sebelum terjun ke dunia kerja. Oke, good. Pelatihan, praktek kerja lapangan, PKL ya, Bun. Oke, dimarahin senior. Ini Kak Andrian pengalaman atau gimana? Boleh mungkin unmute Kak Andrian. Mungkin bisa unmute Andrian Firmansyah. Bisa nggak ya? Mungkin sharing kenapa awal-awal langsung dimarahin senior. Halo? Oke. Atau mungkin di chat juga boleh. Kenapa? Apakah pernah mengalami juga Kak Andrian? Oke, yang lain pelatihan kerja tidak digaji. Oke, ini bisa dibahas nanti nih. Tambah wawasan, tambah ilmu dan pengalaman. Oke, good. Coba yang lain, yang lain. Wah, banyak banget. Tidak ada apresiasi dari atasan. Oke, tak dulu Kak, jangan di next. Belum, belum. Berkeliaran senioritas. Oke, good. Wow, ini pengalaman-pengalaman internnya ya, ternyata ya. Oke, mungkin Kak Siti Nurlaila bisa unmute gak? Mungkin kakak-kakak panitia juga bisa bantu Siti Nurlaila. Mau sharing, kenapa bisa berkeliaran senioritas terus oke emoji. Emoji agak ketawa tapi gimana gitu ya. Bisa unmute Kak Siti Nurlaila. Oke. Halo? Iya, Kak. Gimana? Gimana? Kenapa tuh? Berkeliaran senioritas kenapa? Iya, karena kan kita kan baru gitu kan. Kita kan turun dari sekolah gitu contoh ya. Terus langsung kita praktek kerja gitu lapangan. Terus kan di situ ada yang orang-orang lama gitu kan. Dia jadi merasa, oh ya aku nih paling lama, aku nih paling tahu di sini gitu. Jadi tumbuhlah senioritas di situ. Jadi kayak membuli gitu, membuli bawahannya, membuli Wah. baru-barunya gitu loh. Oke, itu kamu pengalaman sendiri apa dengar dari orang nih? Pengalaman sendiri lah. Oke, dari SMK gitu ya, langsung magang gitu atau gimana? Iya, ada program magang waktu kelas 11 SMK. Oke. Oke, good. Iya. Makasih Siti udah sharing. Iya, Oke. sama-sama. Ini aku mau coba lagi ya yang lain ya. Elsa Hujelin, pengalaman. Elsa, kamu standby gak? Bisa unmute mungkin kenapa nih ngomongnya pengalaman? Ada Elsa? Oke. Kalau nggak ada aku next lanjut. Anyway teman-teman silahkan bisa on cam juga ya. Jadi biar kita seru, biar lagi sharing gitu, sharing satu sama lain. Jadi bisa on cam dan aku bisa lihat nih wajah-wajah teman-teman semuanya. Oke. Ada lagi aku mau pilih. Ini juga nih Zindi pengalaman. Boleh Zindi mungkin unmute. Zindi pakai Z. Zindi lucu banget namanya gemes. Iya, Kak. Ya, gimana? Kenapa kamu bilang pengalaman? Iya, dapat pengalaman dari magang, kata magang. Oke, kamu dapat pengalaman apa selama magang? Pengalamannya banyak, Kak. Disuruh fotokopi terus, jadi bisa tahu pakai alat fotokopi. Oh, baik. Selain fotokopi nggak ada lagi? Disuruh itu, Kak, banyak disuruh nulis-nulis, terus masukin data-data. Oke. Nggak cuma fotokopi ya ternyata ya. Iya, Kak. Oke, mantap. Thank you Cindy udah sharing. Aku Iya, terakhir Kak. deh. Terima kasih. Oke, makasih. Ada Syafira. Syafira latihan sebelum terjun ke dunia kerja. Syafira, boleh Syafira pakai SAFYRA. Syafira bisa unmute mungkin? Ada Syafira? Oke.
Oke, kalau gitu aku mau coba tanya Kariska deh. Kariska, kalau misalnya ngomongin magang, ada nggak satu hal yang terbesit gitu di otak kamu, apa Kariska? Oke, satu hal yang terbesit di otak aku tuh kalau magang ada yang dibayar sama ada yang nggak dibayar sih Kak, gitu. Aduh. Oke. Oke, good. Ada lagi? Udah itu aja? Udah itu aja. Pernah ada pengalaman sebelumnya? Enggak sih Kak, cuman aku tuh ngelihat poster magang tuh ada yang kayak dia nulisin banyak yang nanya ini paid nggak, terus ini apa segala macam, terus ada yang bilang oh unpaid gitu-gitu loh. Ternyata aku baru tahu kalau magang itu ada yang berbayar sama ada yang nggak berbayar gitu. Oke, sip. Ini udah ngomongin masalah teknis ya, udah langsung jawabin aja langsung. Percuanan itu is number one ya, gengs gitu. Oke, sip. Jadi banyak banget yang share gitu ya pengalamannya atau pemikirannya gitu. Kalau misalnya ngomongin magang apa sih? Tadi ada pelatihan kerja, dimarahin senior. Oke. Ini gimana biar caranya nggak dimarahin senior ya? Nanti kita coba kulik-kulik gitu ya. Ada dibilang tadi kalau Kariska unpaid sama paid tambah wawasan, tidak diapresiasi dari atasan. Sedih banget udah anak magang nggak diapresiasi lagi. Oke, ini nambah relasi. Oke, ini ada Siska magang sama dengan anak muda. Oke, nah coba boleh di next Kak. Jadi anyway, kalau misalnya ngomongin magang, aku belum kenalan ya. Jadi nama aku Danita Fadila, biasanya panggil Fadil. Jadi sekarang tuh jadi social media specialist di Dampak Sosial Indonesia. Aku founder Puan Bisa dan Bloomin Area dan juga content creator intern Deutsche Welle. Sebenarnya internku cukup banyak di 2 tahun awal gitu. Jadi ini disclaimer, aku intern itu mulainya itu pas corona, jadi online, terus mulai hybrid. Ada tuh yang hybrid tuh ada juga gitu. Tapi dari semua company yang aku masuk kemarin itu adalah yang kebanyakan online gitu ya, yang enggak ya dan hybrid terakhir gitu. Dan disclaimer juga, aku magang bukan PKL, bukan mandatory dari kampus gitu. Memang ada sih gitu ya. Jadi jurusan aku pendidikan di kampus gitu ya. Jadi pendidikan bahasa Jerman itu terus dijurusin lagi gitu kan. Ada pokoknya bahasa Jerman buat penerjemahan dan perkantoran. Aku pilih yang buat penerjemahan. Yang perkantoran wajib magang, tapi yang penerjemahan enggak. Tapi ketika temen gue udah pada magang gitu, aku sebelumnya udah magang duluan gitu. Jadi itu yang aku lakukan gitu ya. Dan balik lagi, oh kalau ngomongin ini kenapa jadi social media specialist padahal jurusannya tadi itu ya pendidikan bahasa Jerman gitu. Aku agak shifting career, gengs gitu. Jadi nanti kita bisa bahas juga gimana sih caranya ya. Ini based on my personal experience. Jadi kita sharing-sharing aja. Nah, masih putus-putus gak Kariska? Kita sekarang masih putus-putus gak aku? Oh, sudah follow. Terima kasih Niva. Udah aman? Udah aman? Oke, alhamdulillah. Wah, sangat mengesalkan ya internet ini. Oke, terima kasih ya. Nanti chat aja. Aku berusaha untuk lancar internetnya nih. Aku pakai dua jaringan. But anyway, teman-teman kalau mau kita kolaborasi silahkan bisa di WhatsApp Fadil atau @puanbisa dan @bloomin.area buat kita bisa banyak ngobrol-ngobrol di sana. Oke, boleh di next, Kariska? Atau teman-teman kakak-kakak panitia? Kak Alif? Nah, sebelum dimulai, tadi juga aku sempat mention kalau aku magang di beberapa tempat ya. Jadi, apa aja sih magang yang aku lakukan? Jadi, aku tuh magang purely 2 tahun di hampir 4 atau 5 tempat gitu ya. Jadi, ada apa aja sih? Boleh di next, Kak? Nah, jadi ini my internship journey. Pertama itu aku magang di Hotel Indonesia. Ini tahun 2019 akhir, OTW 2020, which is itu kayak
corona tuh. Wah, kayak udah shifting semuanya ke online ya. Jadi sebenarnya waktu itu aku magang sebagai project officer di Hutan Indonesia. Dan disclaimer, geng, tadi kan kalau Kariska ngomongin paid or unpaid ya, semua magang aku itu paid, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi benar-benar semua magang aku tuh paid semua gitu. Jadi nggak ada yang unpaid, alhamdulillah. Jadi pertama itu di Hutan Indonesia sekitar 3 bulan, terus aku lanjut di Pemimpin.Indonesia. Nah, di Pemimpin.Indonesia ini aku 3 bulan itu magang sebagai community development, terus lanjut jadi media relation gitu. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan aku magang di Pemimpin. Banyak banget ilmu-ilmunya gitu ya yang aku dapetin gitu di Hutan Indonesia, di Pemimpin gitu. Dan ketika aku di Pemimpin itu, kenapa bagus dengan apa ya, pemindahan divisi gitu, di pivot gitu, dipindahin. Kenapa? Karena memang divisi aku tuh sudah, diisi gitu. Jadi mereka punya TNC-nya lah pasti ya gitu. Tapi karena mentorku dulu bilang alhamdulillahnya, tidak mau kayak gue cepat selesai gitu in the good way. Nah, makanya akhirnya aku di-refer ke divisi lain gitu. That's why aku di media and relation waktu itu. Jadi ini magang pertamaku tahun 2019, terus 2020-an awalan atau ya di bulan Januari Februari gitu ini di Pemimpin gitu. Pemimpin Indonesia selama 6 bulan. Boleh di next lagi, Kak? Nah, lanjut aku pernah magang juga di Sosiola. Nah, ini nih, Sosiola ini yang dimana hybrid. Jadi aku magang 3 bulan waktu itu, secara hybrid. Lucunya adalah, nggak lucu sih, tapi kayak seru ya. Karena dia hybrid, jadi sangat amat jauh. Jadi sangat amat jauh banget antara Perkembangan dan Cibubur gitu. Oke, oh iya masih ya. Sekarang gimana? Aman nggak? Kariska, suaraku aman nggak? Aman ya? Oke, sip. Thank you ya. Nih, kayak aku akan menghubungi teknisi WiFi lagi. Karena ini udah 2 kali diganti. Oke, anyway. Ya, jadi waktu itu di Sosiola aku di Puri Kembangan gitu ya. Dan rumahku di Cibubur, jadi setiap pagi gitu. Itu udah kayak bener-bener orang kerja yang pagi-pagi aku harus jam 6 tuh harus jalan dari rumah gitu. Karena ya lumayan ya Bun gitu 3 jam perjalanan sampai akhirnya sampai di kantor gitu. Ini suatu pengalaman yang cukup wow banget dan pun kalau naik motor juga 3 jam gitu sama aja. Terus ini DW Indonesia. Nah, kalau yang ini serunya adalah aku bekerja sama orang-orang nggak cuma orang Indo gitu. Jadi basically sebenarnya kerjanya di Indonesia sama di Jerman gitu. Jadi kita banyak pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau mau pakai bahasa Jerman juga bisa gitu. Tapi teman-teman aku juga pun ada yang bukan dari jurusan bahasa Jerman dan nggak kurang paham bahasa Jerman gitu. Jadi di sini tuh belajar banyak dan ngikutin jamnya Jerman gitu. Jadi jam 8 berarti jam berapa tuh aku mulainya startnya. Dan terlihat banget, gengs, perbedaan cara kerja orang Indonesia dan orang Jerman gitu ya. Aku kan juga di jurusan aku belajar banyak mengenai kebudayaan-kebudayaan juga kan, dan sangat amat berbeda banget gitu. Jadi kalau orang Jerman itu di luar jam ngantor, jangan berani-beraninya kalian menge-chat mereka gitu. Jadi ya udah gitu. Bener-bener, oh ya udah gue udah mau selesai nih gitu. Ya udah selesai. Jadi orang Jerman tuh sangat strict banget gitu dan bisa dibilang work life balance-nya oke gitu. Mungkin beberapa company ya di Indo itu tuh
malam aja masih digangguin ya. Itu sayangnya tuh kayak gitu. Malam aja tuh masih dichatin buat ngerjain kerjaan biasanya. Tapi kalau aku di Dewa Indonesia, bahkan mentorku bilang, jadi waktu itu ada sesi di mana memang satu hari itu mentorku tuh lagi libur gitu di negaranya karena kan dia di Jerman kan. Di Indo masuk gitu. Di sini dibilang terus di chat gitu ya sama coworker atau siapapun. Kalau kita cuti atau ya intinya kita di chat sama coworker atau apapun, pasti nanti itu jadi hal-hal yang ilegal. Oh iya, sorenya nggak ada. Oke. Kak Rizka, aku boleh off cam sebentar nggak? Nanti kalau udah oke, aku on cam lagi. Boleh Kak, boleh nggak apa-apa. Oke. Sorry banget ya teman-teman ya. Oke. Oke, semoga suaranya aman. Coba. Oke. Oke, semoga aman suaranya. Aman nggak Kak Rizka? Aman Kak, Oke. aman. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, iya anyway kalau di Prancis pun setahu aku itu tuh ilegal kalau teman kita lagi cuti atau apapun ya pokoknya kayak lagi liburan, lagi cuti terus di chat itu tuh nggak boleh banget gitu. Makasih Mrs. Sylvia. Jadi kayak gitu ya. Itu beberapa perbedaan bekerja gitu karena mereka benar-benar strict gitu. Dan yang saat mereka kerja mereka bekerja gitu, nggak jalan-jalan, nggak banyak ngobrol gitu. Dan intinya mereka tahu kapan harus kerja, kapan buat main gitu. Kalau di Jerman juga mereka tuh namanya ada Feierabend kalau nggak salah, itu jadi pesta setelah kerja gitu. Jadi tetap masih suka jalan-jalan kok sama temen-temennya gitu, masih suka habis kerja masih suka jalan-jalan itu masih ada gitu. Itu biasa di Jumat malam gitu ya. Jadi dan tapi tetap tadi ketika Feierabend itu juga mereka nggak bahas kerjaan. Jadi work life balance itu. Jadi silahkan teman-teman, siapa tahu in the future ya mungkin bisa berkarir juga di luar gitu. Jadi bisa merasakan mungkin perbedaan bagaimana kerja di Indo dan juga di luar negeri gitu. Oke, boleh di next Kak. Nah, sebenarnya magang itu apa sih ya? Jadi, kalau yang tadi teman-teman sempat bilang di chat ya, bahwa magangnya tadi pelatihan kerja gitu, penerapan kerja gitu. Dan yes, betul. Jadi magang itu adalah sebuah proses kita latihan. Oke, jadi itu sebuah proses di mana kita latihan atau kita menerapkan ilmu-ilmu yang udah kita dapetin gitu, dalam beberapa waktu. Kalau misalnya nggak relevan gimana? Contohnya kayak aku ya. Aku em, kan aku jurusan sama yang aku kerjakan itu beda ya. Sama yang aku intern itu beda. Aku tuh intern project officer, community development, content creator gitu ya. Terus sama public relation gitu. Tapi meskipun beda tapi dia masih agak satu align tuh, satu satu garis gitu. Gimana caranya? Atau gue mau shifting juga nih, tapi gue bingung gitu. Yang harus teman-teman lakukan adalah coba optimalisasikan di komunitas yang teman-teman eh, kerjakan sekarang. Misal Kariska kan lagi di Puan Bisa gitu ya. Kamu relate gak Kariska sama sama jurusan kamu? Jurusan kamu apa? Oh, aku relate Kak. Kebetulan aku jurusannya di Ilkom, Ilmu Komunikasi. Oh, ikom. Oke, terus jadi PR ya, agak cukup relate ya. Nah, buat teman-teman yang gak relate, salah satu caranya buat shifting karir ya, ini based on my personal experience adalah optimalisasi di komunitas teman-teman. Misalnya, kayak aku tuh dulu di pertama kali komunitas di kuliah yang aku masuk itu adalah ISEC gitu. ISEC itu aku jadi PR, ya kan. Dari situ aku expand lagi gitu sampai akhirnya bisa di sosial media sampai sekarang. Jadi benar-benar
cobain makanya selama masih muda, selama masih kuliah gitu ya, cobain komunitas-komunitas yang teman-teman pingin masuk gitu. Dan go extra miles, ini pentingnya. Jadi jangan sampai ikut banyak gitu ya, 5, 10, kayak wow terima kasih banyak gitu, tapi nggak bertanggung jawab. Karena nih ya, belajar berkomunitas itu menurut aku adalah juga salah satu belajar cara kita kerja gitu, kayak high levelnya tuh di intern gitu. Nanti intern baru full time gitu. Jadi next levelnya gitu. That's why kalau teman-teman berorganisasi jangan cuma numpang nama doang, ya kan? Kayak itu banyak banget kayak mungkin sama aja ada kerja kelompok gitu ya, terus teman-teman tuh punya salah satu orang yang wah parah nih dia cuma numpang nama doang gitu. Kesel nggak sih Bun gitu. Jadi cobalah ketika teman-teman mau berorganisasi ya. Ketika teman-teman benar-benar aku mau shifting career karena ini nggak sesuai sama passion aku gitu, ngerasa coba dulu aja organisasi selagi masih ada waktunya. Dan selain organisasi kampus, aku juga sangat amat menyarankan untuk coba organisasi luar kampus gitu. Organisasi yang aku ikutin di kampus itu cuma eyesight, sisanya di luar kampus semua. Dari situ aku dapet banyak banget insight, networking, dan kita bisa sharing ilmu juga. Kenapa? Karena teman-teman kita tuh bakal beda. Contohnya, jadi waktu aku intern ya di Hutan Indonesia yang tadi Hutan itu ID, itu tuh aku volunteer dulu di situ. Ketika mereka open magangnya, wah aku dong yang karena aku udah kenal sama istilahnya pengurus-pengurusnya, jadi lebih gampang gitu daripada orang-orang baru yang belum pernah join sebelumnya gitu. Jadi quote and quote ya, ordal gitu, berpengaruh itu networking, shifting our mindset deh gengs gitu ya. Networking itu sepenting itu. Jadi kalau mau magang ya, kita juga harus ketika berorganisasi networking kita juga harus dikencengin. Gini, menurut aku ada perbedaan juga ketika kamu nanti kerja full atau organisasi gitu ya. Mungkin kalau yang misalnya full time ya, mereka ada punya value-nya masing-masing. Ada yang memang mau temenan sama teman kantornya, atau ada juga yang sekiranya oke gue kerja selesai pulang gitu. Itu beda sama organisasi. Kalau organisasi teman-teman tuh harus banget mingle sama sama lain, harus banget tuh ngobrol sama mereka. Karena itu akan jadi cikal bakal teman-teman semuanya untuk networking yang lebih luas gitu. Apalagi kalau punya temennya nanti di organisasi itu, kayak aku yang sempat aku bilang di Hutan Indonesia atau HII, temenku tuh umurnya tuh beda-beda. Bahkan kayak ketika aku 19, temenku ada 25 gitu loh. Di situ tuh aku bisa tukar perspektif gitu. Yang bikin akhirnya aku bisa jadi volunteer sekarang karena aku tidak membatasi networking aku dan juga gali ilmu dan gali temen gitu ya, gali temen sebanyak-banyaknya ketika berorganisasi. Jadi saran aku selain coba organisasi kampus, coba juga organisasi di luar kampus karena sepenting itu gitu. Jadi aku BTW teman-teman ada yang join organisasi di kampus gak? Atau organisasi di luar sekolah? Boleh chat kali ya, aku mau tahu. Kalau ada bilang aku gitu. Ada, oke, Niva. Oke, ada lagi? Apakah hanya Niva doang? Oke, Kak Dini, aku. NGO, wow, good. NGO apa Kak Niva? Mungkin boleh di-chat kali ya. Ada Gani, oke, ada. Oke. Oke, ada lagi? Mungkin aku mau tanya Gani dulu kali ya. Gani Abdur. Ada sedikit. Hah, gimana? Ada sedikit tuh gimana? Ada sedikit. Oke, mungkin aku mau tanya tadi Abdul ya. Mungkin boleh di-share. Ada
Gani ya, Gani Abdur, mungkin boleh di-share gimana pengalaman kamu. Ada nggak sih yang membedakan ketika kamu ikut organisasi di kampus sama di luar? Boleh unmute, Gani? Halo, Gani? Possible nggak? Iya, tidur juga. Aku ngerjain jadi nggak ada efeknya. Halo, ini kayaknya bocor deh. Malam begadang main game. Oke. Oke, good. Oke, yaudah aku move yang lain ya. Ini Fasya di Adiuti. Ada Kak? Oke, boleh di-share mungkin Fasya? Bisa unmute kamu? Iya, Kak. Oke, gimana? Kamu ikut apa sekarang? Lagi ikut apa di luar? Kalau di luar kampus kayak apa? Join ini apa? Beauty community itu. Sama Oh, kayak I buat see. konten tentang kayak skincare atau makeup gitu-gitu. Kayak Seru banget. healthy gitu. Ini seru banget. Siap-siap. Terus ini ya dapat produk-produk gratis kan ya, suruh di-review ya? Iya sih, Kak. Kayak tergantung nanti disuruh nge-reviewnya batasnya kapan gitu-gitu. Oke. Kalau di kampus sendiri kamu ikut komunitas atau Belum enggak? sih. Rencana pengen di semester 3 kayak ngikut BEM gitu. Oke. Sekarang semester berapa? Baru semester 2. Oke. Semangat ya kuliahnya. Oke, thank you Makasih, Fasya. Kak. Makasih. Oke, sip. Nih ternyata banyak ya yang ikut juga gitu. Nah, salah satunya kayak Fasya juga, dimana kita bisa ikut tadi beauty community. Kalau misalnya memang kita passionate di situ. Jadi silahkan teman-teman, saran aku cobain selain explore di kampus, harus wajib kudu mesti ya banyak banget untuk explore juga di eh, luar gitu. Itu penting banget. Oke, mungkin boleh di next, Kak. Terus manfaatnya magang apa? Oke, selain unpaid dan paid gitu ya, selain dunia percuanan, harus di-remind teman-teman bahwa magang itu adalah penerapan hard skill dan soft skill kita. Itu. Terus juga networking, bener banget tadi banyak banget yang bilang juga networking ya di chat gitu. Dan mengembangkan kemampuan beradaptasi. Ini penting sih ya. Karena kita akan selalu terpapar dengan lingkungan baru gitu. Situasi baru yang kita harus cepat adaptasinya. Dan penting juga nih kalau magang itu memang sebenarnya selain nerapin apa yang udah kita pelajarin gitu ya. Itu tuh adalah momen-momen dimana kita dapat feedback atau umpan balik dan evaluasi. So, ketika kita magang, kita menjadi belajar gimana caranya sih dapat feedback. Karena di dunia pekerjaan itu feedback itu sangat amat banyak banget gitu ya dan wajar sekali gitu. Apakah kita menyikapi setiap feedback itu dengan senang atau seperti apa itu ya. Nah, magang itu biasanya memang jadi tempat salah juga sih karena kan belajar kita kerja yang baik dan benar gitu. Kita akan misalnya akan punya mentor yang selalu memberikan kita feedback gitu. Terus juga bisa benar banget meningkatkan peluang kerja. Itu penting. Karena banyak sekali case-nya teman-teman yang dia magang, habis magang langsung diangkat jadi full time. Kalau kerjanya bagus gitu. Atau misalnya mereka start dari part time dulu deh. Biasanya tuh ada tuh beberapa company yang misalnya startup awal gitu ya. Mereka tuh bukannya part time dulu gitu. Nah, nanti kalau udah makin dia ternyata kerjanya bagus gitu. Bisa aja diangkat jadi full time. Memungkinkan sekali dan bahkan ya teman-teman yang intern kalau secara kualitasnya bagus itu juga bisa
diangkat jadi full time. Oke. Boleh di next lagi? Nah, ini ada 5 kesalahan anak magang. Ya, mungkin Aman apaan? Ngapain baru datang jam segini? Macet mas tadi. Gak ada. Lu kerja. Sa, kok lu masih gini-gini aja sih? Kan gue udah bilang, kalau misal lagi abis wawancara orang gitu ya, nama, jabatan, apa segala macam itu harus terus lengkap. Ya gimana lagi mau kubuat mas, ini yang udah paling benar-benar maksimal loh yang kubuat artikel hari ini. Mas tau yang ngomel-ngomel aja sama aku, mau kayak mana lagi kubuat? Jadi mas mau ngomel-ngomel sama aku, mas pikir ini gampang. Terus mas maunya gimana? Sa, mau kemana? Mau pulang mas, udah sore. Lah, artikel yang liputan tadi emang udah kelar? Enak. Dulu lah. 10 menit lagi gue tunggu ya. Oke. Itu 5 kesalahan anak magang gitu ya. Dan ini rada relate gitu. Ketika aku jadi mentor, aku menemukan anak magang seperti ini. Kesannya mau marah tapi nggak bisa marah gitu ya. Maksudnya nggak bisa mencak-mencak sih ya, mereka ya kita emang nggak boleh lah gitu ya marah-marah banget gitu. Apalagi sama anak magang. Aku menemukan banget case kayak gini. Nggak sekali 2 kali gitu. Aku nggak tahu apakah ketika mereka magang mereka mendapatkan pengetahuan dahulu gitu ya bagaimana bersikap kepada sesama rekan kerja atau sama mentor atau bagaimana gitu. Tapi intinya dari 5 kesalahan anak magang ini betul banget, di mana pasti kita nggak boleh terlambat dimanapun. Kalau misalnya terlambat perlu banget dikomunikasikan. Misal ada kuliah gitu, ada kelas ya gengs, bilang aja, "Kak mohon maaf aku tiba-tiba ada kelas dadakan yang harus ikut gitu. Apakah memungkinkan kalau aku datangnya jam segini ya Kak?" gitu. Tapi ya harus jujur gitu, jangan sampai bilang ada kelas ya karena emang mau cabut aja gitu, mau cabut sebentar gitu. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Terus, baju sembarangan. Nah, ini penting banget buat di-riset dimanapun. Entah internship gitu ya, atau nanti misal full time temen-temen, harus cari tahu perusahaannya tuh seperti apa sih. Jangan sampai ternyata mereka tuh formal banget tapi baju kita tuh casual, bahkan kaos gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi memang ada beberapa kantor yang membolehkan pakai sendal gitu. Jadi harus di-riset juga nih seperti apa sih kantornya. Jadi jangan sampai salah pakai baju gitu. Terus marah-marah. Nah, ini nih yang marah-marah nih. Ya kalau misal nanti disuruh ngerjain sesuatu, nggak mengerti, nanya. Gengs, percayalah sama aku, mentor itu lebih suka ditanya daripada kalian ngerjain sesuatu, bingung-bingung dan akhirnya salah gitu. Jadi daripada nggak ngerti mending tanya. Itu penting ya. Gitu. Dan lupa ngerjain tugas. Wah, itu parah sih. Lupa ngerjain tugas kayak misalnya biasanya tuh anak magang cuma dikasih 1 sampai 2 tas sehari gitu ya.
balik lagi sesuai perjanjian kerja magangnya seperti apa. Kalau ternyata kerja magangnya full time selama 6 bulan, teman-teman harus standby working hour-nya. Misal working hour mereka 9 sampai 16. Ya standby aja gitu. Ini sih yang jadi apa ya? Mungkin yang agak jadi isu adalah karena kita belum terbiasa dengan environment magang. Apalagi ini mungkin yang WFH ya, belum terbiasa dengan environment magang, terus kita sukanya masih main-main, itu banyak banget ya, suka masih main-main. Jadi ketika kita waktunya bekerja, meskipun belum ada tugas memang yang harus diselesaikan gitu, kita wajib standby, gengs. Itu ya. Apalagi kalau mereka yang fast-paced banget gitu. Yang startup banget itu sangat fast-paced. Bahkan kayak kalian telat jawab 2 menit aja itu bisa dibilang telat respon gitu. Karena memang harus standby gitu. Karena WFH lah ya. Jadi komunikasi itu harus serba cepat juga gitu. Karena aku pernah punya isu kayak gitu, pernah punya pengalaman juga kayak gitu. Jadi tempat magang tuh memang harus cepat, respon tuh bener-bener harus detik itu juga gitu. Di jam kerja ya pastinya, di jam kerja. Kalau udah 2 jam kerja ya udah lah respon nggak apa-apa. Tapi intinya teman-teman semuanya di sini, kakak-kakak semua di sini, refer lagi ke kontrak kerja magangnya seperti apa. Apakah full time harus standby, ya berarti teman-teman juga harus standby gitu. Kalau misalnya ada kuliah atau apa yang memungkinkan kalian untuk away sebentar gitu ya, buat away dulu, buat jauh dulu sebentar, nggak apa-apa, dikomunikasikan daripada tiba-tiba hilang. Wah itu beda sih. Aku sebagai mentor ya, aku pernah menemukan anak magangku tiba-tiba hilang gitu. Di chat tuh nggak dibalesin, nggak dibales, itu rasanya ya udahlah gitu. Kayak kesel juga gitu. Tapi ya udah memang, dan harus di feedback, dan akhirnya aku feedback. Jadi teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Boleh di next, Kak? Nah, terus gimana biar sukses magang? Oke, pertama yang selalu aku bilang tadi komunikasi. Ya, tadi aku udah sempet mention di awal banget. Komunikasi itu sepenting itu, gengs. Dimanapun berada, apalagi kita jadi anak magang, komunikasi itu penting banget. Kalau tadi aku bilang ya, kalau misalnya nggak lagi ada kuliah atau lagi ada kelas atau apapun, bilang. Jangan tiba-tiba hilang. Bilang jangan tiba-tiba hilang. Wow. Nah, itu penting banget, komunikasi sepenting itu. Atau intinya apapun ada kesulitan, ada kendala, dikomunikasikan. Kak, aku tidak paham hal kayak gini. Aku nggak paham Kak hal kayak gini. Boleh sekiranya tolong jelaskan lagi, gitu. Oke. Komunikasi itu nomor 1 dimanapun berada. Pun ketika kita magang, wajib banget. Apalagi tadi ya, kalau kontraknya full time, yang benar-benar harus standby meskipun nggak ada kerjaan, itu penting banget dikomunikasikan segala hal. Kedua, 3S nih. Salam, senyum, sapa. Ini kayak anak sekolahan ya, tapi ini penting banget, bener-bener gitu. Bukan berarti gila senioritas, tapi yang kayak, halo Kak, gitu aja. Dan salam gitu, karena kesopanan itu tetap nomor 1 dimanapun kita berada. Ini wajib. Ketiga, 3 magic words. Tolong, maaf, terima kasih. Kenapa aku taruh ini? Karena aku punya case, aku nggak mengeneral semuanya sama ya, tapi aku punya case ketika aku jadi mentor buat teman-teman magang 2-3 kalian lah gitu ya, mereka tuh kurang dengan 3 magic words ini, yang dimana malah aku mulu yang terima kasih gitu. Bukannya pingin dibilang terima kasih, enggak gitu, tapi ya ketika kalian magang, maaf itu penting banget, tolong sama terima kasih itu maaf penting, itu sepenting itu. Bahkan penggunaan bahasa ya, kayak kalian anggap aja ke dosen gitu. Ke dosen atau ke guru, pasti bahasanya dibikin sedemikian rupa kan. Nah, di magang pun juga kayak gitu. Misalnya, Kak, mohon maaf boleh sekiranya tolong untuk di QC itu quality check atau di review artikel yang aku kerjakan ini, terima kasih ya Kak, gitu. Meskipun mentor kalian seasik itu ya, aku yakin pasti
punya mentor tuh yang gaul banget coy gitu, yang asik banget coy. Tapi 3 penting banget, adab itu penting. Yang tadi aku bilang, aku pernah nemu ya anak magangku pernah tidak menggunakan 3 magic words ini dan aku feedback akhirnya. Dan akhirnya dia pakai sih, meskipun nggak sebanyak itu juga gitu. Karena ini benar-benar sepenting itu. Kita akan bisa melihat personality anak magang itu ya dari kalimat-kalimat ini. Jadi teman-teman, pokoknya serok and roll apapun mentor kalian ya, sekeren apapun mentor kalian, secil apapun mentor kalian, 3 magic words ini wajib banget, apalagi pasti mereka lebih dewasa daripada kita gitu. Halo Kak, pagi, boleh tolong sekiranya cek ini enggak ya gitu. Atau aku tuh selalu pakai kata sekiranya gitu. Jadi biar kesan tuh sopan gitu ya. Terus maaf juga. Oh ya kalau misalnya aku ngelakuin kesalahan, oh iya Kak, maaf ya gitu. Jadi bolehlah kalian mendefend diri sendiri gitu. Tapi bisa ngomong juga, oh ya Kak, mohon maaf, tapi aku pakai reasonnya gitu. Kalau kenapa kalian melakukan hal tersebut. Kalau seperti itu bagaimana ya Kak, terima kasih gitu. Jadi ketika di feedback, terima dulu ya, terima dulu feedbacknya, terus say sorry dan kasih reason kalian kenapa dan say thank you gitu. Itu penting ya. Jadi ini tadi 1 komunikasi, 2 3S salam senyum sapa, ketiga 3 magic words. Balik lagi benar-benar sepenting ini gengs, karena aku agak waktu itu pas ini agak curhat dikit ya, agak curhat dikit Bun. Ketika aku menemukan temanku yang pokoknya anak magang yang kayak gini, wow, sangat amat aku feedback gitu dan nggak boleh terlupakan ya magic words ini. Terus keempat bertanggung tadi, makanya kita harus punya sense of belonging dengan tugas yang kita akan kerjakan. Kalau misalnya lupa gimana? Ya preventif, ditulis apa yang jadi tugas kita. Banyak aplikasi namanya Trello, mungkin notes di HP gitu ya. Banyak banget gitu, tools-tools yang bikin kita ingat gitu. That's why itu harus bertanggung jawab. Kalau disuruh gitu ya, langsung kerjain. Atau mungkin bisa tanya, Kak ini deadline-nya kira-kira, kalau misalnya kalian ada kerjaan lain gitu ya, Kak kira-kira ini deadline-nya kapan ya Kak, karena aku ada pekerjaan ini duluan yang deadline-nya sekiranya lebih dekat gitu, atau kalian kasih tahu lah deadline-nya kapan. Jadi dikomunikasikan dan bukan juga yes man ya, tapi intinya harus bertanggung jawab dan penggunaan bahasa. Kalimat ini penting banget, gue extra miles. Jadi ceritanya waktu aku magang di pemimpin ya, aku alhamdulillah punya track record yang bagus sampai akhirnya ketika mentorku pindah bekerja dan mentorku tahu aku udah selesai kuliah juga, tempatnya butuh orang yang sekiranya sesuai sama aku. Dan akhirnya aku langsung di-refer ke HR-nya, gengs gitu. Jadi dan segampang itu gitu, semulus itu alhamdulillahnya. Jadi tinggal kirim CV, terus di interview sama HR, sama user gitu. Jadi go extra mile ini penting. Kita ngelakuin tugas gitu ya, dengan senang hati dan mengerjakannya lebih dari itu. Tapi dengan satu syarat adalah kerjaan dulu sebelumnya gitu ya. Pokoknya selama kalian magang, menurut aku kalian harus punya vibe yang positif. Benar-benar vibe yang positif. Biar nanti bisa diangkat, siapa tahu kalau role itu kosong kalian bisa diangkat gitu jadi full time ya kan. Pasti mau kan gitu, kayak gue tidak perlu susah-susah mencari pekerjaan lagi gitu. Jadi itu penting. Sebenarnya basically gimana sukses magang itu cuma 5 ini menurut aku ya. Komunikasi penting karena banyak banget yang hilang-hilangan. Ya, kalian jangan pernah hilang-hilangan. Kalau lagi kesusahan atau kesulitan atau ada kuliah atau ada apapun, komunikasi. 3S, 3 magic word penting banget. Penggunaan bahasa ya teman-teman. Jangan samain mentor kalian tuh sama teman sebaya.
Jangan pernah samain, meskipun tadi aku bilang se-chill dan se-rock and roll itu ya, jangan pernah samain gitu. Karena ini basic banget sebenarnya. Terus sempat bertanggung jawab, kerjain apa yang disuruh, bahkan kalau misalkan udah selesai kalian bisa minta juga gitu. Dan kelima, go extra miles. Kenapa? Karena kalau kalian hanya segitu-segitu aja, tanda kutip, gitu ya, kalian tuh tidak terlalu terlihat excellent. Itu. Jadi go extra miles itu penting. Oke. Boleh di next, Kak? Nah, ini last dari aku. Sebenarnya quotes ini juga kita pakai ya, Kariska ya, di Puan Bisa gitu. Jadi setiap di Puan Bisa tuh ada weekly meeting mingguan, dan quotes ini kita pakai terus. Dan benar-benar berdampak sebegitu besarnya gitu ya. To keep doing your work for a long time. Do not treat it as just work, but view it as and growth. Jadi jangan, kalau kalian magang sama 3 bulan kan rasa itu lama, atau magang sama 6 bulan, 1 semester ya kalau kuliah, 6 bulan rasanya lama, jangan di-treat-nya tuh cuma sebagai kerjaan doang gitu. Tapi dilihat secara perspektif kalau itu sebuah pertumbuhan ya gitu. Tumbuh, growth, sama enjoyment. Karena kalau teman-teman cuma melihatnya sebagai kerja aja, yakin sama aku, yang ada malah capek. Itu, yang ada malah capek dan nggak ada berkembangnya. So, keep in mind this quote, dan pakailah di setiap teman-teman mau ngerjain apapun yang waktunya tuh panjang. Oke. Boleh di next, terakhir. Ini dari aku, mungkin aku minta tolong juga untuk kakak-kakak panitia untuk share Bitly ini ya di grup chat, untuk aku tahu respon dari teman-teman hari ini terhadap kita sharing-sharing gitu. Terima kasih, aku kembalikan ke Kariska. Oke, jadi menarik banget ya pembahasan dari Kak Fadil. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Bagi teman-teman yang menggunakan fitur raise hand, jika ditunjuk, silakan menyalakan kamera dan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan. So, di sini aku lihat, wah, udah ada nih dari Kanifa Lesangsi. Boleh Kanifa untuk diajukan pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya makasih banyak sama Kak Rizka ya yang udah mempersilahkan saya. Terus juga Kak Fadila nih yang udah ngasih banyak banget materi ya terkait dengan magang, terus juga kayak pengalamannya di pemimpin.id gitu kan. Terus banyaklah organisasi dan lembaga lain gitu. Saya pernah magang itu 2 bulan, 3 bulan, karena waktu itu kuliah sih, magang kuliah. Jadi karena aku kan jurusannya di pendidikan ya, jadi magangnya itu jadi guru gitu kan. Tapi sekarang nggak relate juga sih, cuma sekarang lebih ke apa ya, karena aku gabung juga di NGO kan, gabung di NGO, terus juga di beberapa komunitas gitu kan. Nah, mau nanya gini sih Kak, kebetulan kan aku kan lagi ya buat startup digital gitu kan, lebih ke kebetulan ada anak magang itu dari WIT, Work Intech yang collab sama Google Energy, ada 8 orang. Halo Kanifa, ini sepertinya sinyalnya terputus-putus ya Kak. Iya, kayaknya nge-lag deh Kak Rizka. Tuh. Mungkin pertanyaannya bisa dikirimkan di kolom chat nih Kanifa. Oke, selanjutnya nih Kak Fadil, kita masih punya pertanyaan dari teman-teman semua. Aku lihat di sini. Wah, udah ada nih pertanyaannya di kolom di chat Zoom-nya ya. Itu udah ada Kanifa. Oke, Kanifa boleh
Kalau bisa dilanjutkan, Kak. Iya, maaf. Atau mau Maaf lanjutin ya tadi ya. Maaf tadi sinyalnya tiba-tiba hilang gitu kan. Maklum udah sore. Nah, next adalah jadi ini kita kan ada anak magang ya 8 orang yang baru mulai itu di akhir bulan ini tanggal 30 Mei. Nah, kalau tadi pengalamannya teman-teman juga ya, teman-teman di sini yang gimana sih magang itu dimarahin, terus apalagi ya dijutekin sama senior gitu. Nah, karena emang kita tuh sarapnya nggak ke senioritas, jadi kayak ya kita family gitu, kita temen, kita ya kita saudara gitu ya. Nah, mungkin sih ini ya dengan pengalamannya Kak Fadil yang udah banyak magang nih di beberapa lembaga, terus juga di pemimpin ID kan yang emang udah terkenal banget gitu ya. Mungkin bisa di-sharing caranya biar kita tuh bisa ngebina tim, bukan hanya sebagai pekerjaan ya, karena kita kan memang ngajakin mereka tuh buat bareng-bareng belajar gitu ya, bareng-bareng belajar. Nah, caranya biar kita aware sama tim, sama teman-teman kita di teman-teman magang, sama tim ya, sama tim bawahan kita tuh gimana. Nah, terus apa ya, biar kita jadi orang yang nggak apa ya, nggak jadi bos gitu ya, nggak jadi bos atau nggak bozi ya. Kan kadang-kadang anak-anak Gen Z kan males nih sama bozi. Nah, caranya gimana biar kita ya aware gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih. Ini aku langsung jawab ya, Kariska ya. Oke, thank you, Kanifa. Semoga sukses ya sama startupnya, keren banget. Nah, gimana caranya? Pertama adalah sebelum, saran aku ya, sebelum kalian benar-benar hiring magang, namanya sama deh, bedanya ada kalau aku kan puan bisa gitu ya, sebelum aku hiring another volunteer gitu, aku bikin sistem dulu tuh di Puan Bisa, which is Kanifa juga harus bikin sistem dulu di tempatnya gitu ya. Ini perusahaan mau dibikin seperti apa sih? Apakah yang formal banget, informal, atau seperti apa gitu. Berarti teman-teman Kanifa, coworkers-nya yang lain gitu ya, itu tuh harus punya satu vibe yang sama gitu. Karena basically sebuah perusahaan atau sebuah organisasi atau apapun, orang-orang yang masuk situ adalah yang punya core value-nya yang sama. Vibe-nya tuh kurang lebih pasti sama gitu ya. Apalagi ya startup, komunitas gitu. Karena kita kan working in a small team. Jadi harus punya itu dulu. Mau define perusahaan kita seperti apa sih gitu. Apakah yang benar-benar tadi sangat amat formal, informal, atau seperti apa. Berarti teman-teman kita juga harus sama nih coworkers-nya gitu. Kayak di Puan Bisa, jadi misalnya si levelsnya tuh kayak ada Karani, Kapupi gitu, kita kurang lebih vibe-nya sama gitu. Meskipun ya pasti namanya manusia berbeda lah ya. Itu dulu pertama. Jadi fundamentalnya itu harus pentingnya itu dulu. Kamu harus nge-create-nya itu mau seperti apa. Kedua, kalau sudah berani mulai hiring interns gitu, volunteer atau apapun, kita harus banyak tanya apa sebenarnya mereka mau gitu. Oke, mereka butuh pengalaman bekerja di kita gitu kan. Tapi kan on the other hands, kita butuh mereka nggak sih buat sebenarnya kerjain tugas kita gitu kan, beberapa ya kan. Meskipun nggak sebanyak itu gitu. Tapi ini sebenarnya mutualisme ya menurut aku. Ya, jadi jangan sampai kita merugikan pihak si anak internnya ini. Caranya seperti apa? Ketika magang, interview, ditanya, mau kamu tuh apa sih yang kamu harapkan dari sini gitu? Apa sih yang kamu suka gitu? Ya kalau misalnya nanti udah keterima, aku sebagai mentor, dari sisi mentor ya, aku ketika punya anak magang, aku akan selalu tanya, pertama kali onboarding, aku nggak akan langsung ngasih job desk. Nggak ada tuh. Onboarding aku langsung job desk, nggak. Jadi aku punya 2 sesi gitu ya. Pertama adalah sesi perkenalan, kita have fun, hahaha. Aku tanya apa sih yang lo suka dan lo nggak suka gitu. Apa sih yang jadi apa ya isi apa sih poin yang lo pingin banget di sini gitu. Jadi aku selalu nanya itu. Bener-bener aku tanya apa sih yang lo suka dan nggak suka. Banyak jadinya mereka ketahuan, oh gue nggak suka kalau misalnya di chat di atas jam 7 malam. Ada loh gitu. Sebelum itu semua, sebelum aku tanya, aku kasih tahu dulu apa yang aku suka dan aku nggak suka. Karena sebagai benchmarking. Nah, mentor harus benchmarking, harus selalu ngasih contoh ke bawahannya.
Apalagi anak intern yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Maksudnya minim pengetahuan. Ketika kita ngasih tugas, kita harus kasih contoh gitu. Kayak contohnya misalnya tadi pas ditanya apa sih yang kamu suka nggak suka, aku duluan. Aku bilang, gengs, aku suka kalau kita komunikatif ya. Jadi ketika kita working hour jam 9 sampai aku kan kerja dari jam 9 sampai jam 17 gitu ya. Aku minta banget buat standby. Even though kalian nggak ada tugas, standby ya gitu. Komunikasi kita di Slack semuanya. Ada nama aplikasi itu namanya Slack gitu. So standby, please banget standby di Slack. Terus kedua, kerjain semua tugasnya di luar working hour gitu. Kalian nggak mau kan? Terus aku sisipin dikit canda-candaan gitu. Kalian nggak mau kan kalau misalnya weekend-weekend diganggu kerjaan ya gitu. Kayaknya huru-hara gitu. Jadi aku suka sisipin candaan-candaan sedikit gitu. Jadi dari situ baru aku dengerin apa gitu. Akhirnya aku tarik kesimpulan, oke gengs, kita ketok palu ya. Jadi ini adalah rules gitu, secara tidak tertulis. Ini rules yang kita pakai kalau mau bekerja, komunikatif, standby gitu, dan selalu bertanggung jawab sama tugas-tugasnya. Jadi di set dulu itu Kanifa semuanya, prioritasnya apa yang suka nggak suka itu di set dulu di awal. Jadi terus baru kedua, aku biasanya langsung align job desk-nya gitu. Oke, besok kita mulai magang ya, gitu. Besok kita mulai ngerjain tugas ya. Tugas kamu ini. Kebayang nggak? Aku tuh lebih suka pakai kata daripada ngerti nggak. Itu kayak agak harsh menurut aku. Gitu ya. Dikasih tugas kayak ngerti nggak? Itu benar-benar menurut aku agak-agak harsh. Jadi yang aku lakukan adalah aku pakai bahasanya kebayang nggak? Gitu. Jadi twisting kata itu juga gitu. Anak magang harus menjajaki bahasanya. Kita sebagai mentor juga bahasanya juga harus oke gitu ke mereka. Jadi pakai bahasa seperti itu. Baru ya udah, yang tadi aku sempat bilang juga kalau misalnya ngasih tugas, jangan cuma bilang, "Yaudah nih lo kerjain ini, selesai ya jam 4 gitu. Jangan sampai kayak gitu, apalagi case-nya misalnya mereka masih ada mata kuliah ya. Misalnya ya udah dikasih tugas, kasih contoh, ini aku kirimin benchmarking-nya ya, gitu. Possible nggak kalau selesai jam 4 sore? Gitu. Jadi, apalagi tadi aku bilang, kalau dia masih kerja, kalian jangan expect dia cepat selesai ngerjain, gitu. Jadi harus di-align gitu. Semuanya mengenai komunikasi kan, Iva. Jadi itu sih pentingnya ya, selalu harus kasih benchmarking, canda-canda sedikit tuh boleh banget, gitu. Dan paling awal semuanya adalah untuk set expectation sama-sama. Maunya seperti apa sih gitu, biar suasananya itu jadi lebih oke. Dan kalau misalnya mereka ngelakuin kesalahan, feedback aja. Aku biasanya kalau misalnya lakukan kesalahan ya, ini juga di Puan bisa gitu ya. Mungkin aku nggak tahu Kariska pernah kena apa enggak gitu. Misalnya kalau itu sebuah kesalahan, aku kasih tahu lah jadiin lesson learn ya. Mungkin Kak Syarani pernah kali ya Kariska ya, atau Kak Putri gitu. Jadiin lesson learn ya gitu. Instead of yang marah-marah banget gitu. Ini jadi lesson learn ya, jangan diulangin lagi. Udah. Mereka biasa akan tahu sih. Gitu Kak Diva. Semoga menjawab ya. Oke, apakah sudah menjawab nih Kanifa? Udah. Apa yang udah? Oke. Banget, banget semuanya. Oke, terima kasih Kanifa. Sukses terus juga nih buat startup-nya. Selanjutnya aku lihat ada pertanyaan nih dari Kak Yedija Otil Purba. Selamat sore Kak. Oke, sore. Izin bertanya, bagaimana dengan mahasiswa yang sudah lulus lebih dulu sebelum program magangnya dibuka oleh kampus? Apakah ini sangat berdampak pada saat mencari kerja nanti? Terus cari organisasi di luar kampus itu di mana ya Kak? Apakah ada web atau aplikasi yang bisa ngebantu nih Kak? Terima kasih. Boleh nih Kak Fadil dijawab. Oke, thank you Kariska. Ini tadi dari Kak siapa? Namanya? Kak Siti ya? Kak Yedija. Oke. Yedija. Ya, oke. Wisuda lebih dulu sebelum program magang dibuka oleh kampus. Oh ini ya, magang kampus Merdeka ya. Aku juga gak dapet itu. Kayak aku di semester 8, wah
Pingin banget gue gitu. Itu gengs kalau kalian masih ada kesempatan itu digunain ininya ya, seoptimal mungkin ya, karena aku iri tuh honest. Karena itu programnya mantep banget gitu. Jadi silahkan dipakai. Bener-bener aku tuh iri to the max gitu loh. Tapi ya udahlah, namanya udah ada gitu ya, dan kita nggak bisa dapet itu. Menurut aku kayak Dija, kalau kamu misalnya udah lulus dan belum pernah magang gitu ya, atau apapun itu, atau tadi program magangnya udah ditutup dulu, ya nggak apa-apa, maksudnya life must go on, pertama itu. Yang kedua adalah kamu bikin planning buat karir kamu tuh gimana gitu. Oh, kalau ternyata kayak Dija ini mau bekerja yang beda sama jurusan kuliahnya, menurut aku magang itu penting. Ya, tapi kalau misalnya masih satu line gitu ya, masih sama, kayaknya magang juga bisa. Cuma kayaknya itu udah jadi apa ya, udah ada satu step di depan nih karena kamu udah punya background yang sama gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku nih, aku mau jadi sosial media, nanti kerja, tapi kan jurusan aku pendidikan bahasa Jerman gitu ya, terus mau kerja di sosial media, yang harus aku lakukan adalah aku banyakin organisasi dan intern di area-area itu gitu. Jadi gini, aku magang bukan mandatory di kampus, tapi kan mandatory hati gitu. Mandatory hati lah, keinginan diri sendiri gitu. Ketika ditanya magang ini dari kampus atau enggak gitu, aku bilang enggak Kak, karena ini dari aku sendiri, karena aku ingin belajar banyak gitu di bidang ini gitu, karena benar-benar pengen explore segala macam. Jadi kalau misalnya kamu rasa kamu sudah wisuda dan kamu tadi pingin shifting karirnya, silahkan intern dulu gitu. Karena mungkin aja sih, bisa-bisa aja kalau dapatnya yang sesuai kamu mau dengan shifting karir gitu. Cuma kalau secara realitas ya, itu rada susah gitu. Jadi coba intern dulu aja gitu. Sambil join community. Gimana komunitasnya nyarinya gitu ya. Ada aplikasi namanya Indorelau, di Instagram cari juga Indorelau, banyak infonya. Itu satu. Terus kedua, kamu bisa cari namanya ID volunteering, IDN volunteer di Instagram. Jadi aku tuh waktu kuliah dulu, dari mana sih aku dapat program magang gitu ya? Basically semua dari Instagram, gengs. Jadi aku bener-bener setiap hari itu tuh kepoin hashtag magang Jakarta. Jadi bener-bener tuh aku follow tuh hashtag magang Jakarta. Kak Rizka relate ya? Hashtag follow magang Jakarta gitu. Atau volunteer Jakarta atau apapun tuh aku liatin gitu. Dan aku lihat, oh bagus nih gitu. Jadi aku pakai sosial media untuk itu. Mungkin kamu juga bisa pakainya seperti itu gitu. Untuk dicari sesuai apa yang kamu suka gitu. Jadi silahkan dieksplor aja kamu maunya apa. Kalau mau intern monggo gitu, apalagi kalau misalnya ternyata kamu karirnya beda gitu ya, apa yang dari pendidikan, silahkan magang dulu sambil berkomunitas gitu sih ya. Ini kalau case-nya nih sebenarnya gini, ngomongin individu itu aku nggak bisa saklek satu sama dengan dua gitu, karena aku nggak tahu backgroundnya kayak DJ gimana, apakah abis kuliah butuh need manifest gitu kan, butuh uang cepet gitu, atau gimana gitu. Kalau dirasa emang ternyata gue nggak peduli lah, harus sesuai passion gitu, gue kerja dulu apa yang ada di depan gue gitu, ya udah monggo gitu. Jadi silahkan disesuaikan aja gitu, karena hidup itu nggak 1+1 sama dengan 2. Hidup itu sangat amat fleksibel dan sangat amat abstrak ya gitu. Jadi silahkan disesuaikan aja dengan kamu Kak gitu. Semoga menjawab ya. Oke nih, dari Kak Yedija, apakah udah aman nih Kak Yedija jawaban dari Kak Fadil? Oke, untuk selanjutnya di pertanyaan terakhir ya teman-teman. So nanti buat teman-teman yang masih pengen nanya-nanya lagi nih terkait info magang, bisa juga untuk langsung hubungi DM Instagramnya Kak Fadil. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya dari Kak Siti Nur Laila. Mohon maaf, izin Kak, saya mau bertanya, bagaimana menangani jika kita di tempat perusahaan, baik magang ataupun kerja, atmosfer
tempatnya itu seakan tidak menerima orang yang berjiwa kutu loncatan, yang mereka anggap hard skill atau soft skill-nya itu di atas mereka. Apakah kebanyakan perusahaan ini tidak menerima orang dengan yang kutu loncatan gitu? Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu kutu loncat, jadi kutu loncat tuh kayak pindah-pindah gitu ya dalam kurun waktu yang singkat, pindah-pindah kerja. Tuh, boleh kan Kak Siti? Oke, apa berarti nih pertanyaannya? Nah, oke, ngomongin kutu loncat ya. Aku pernah nonton juga sih mengenai perihal kutu loncat dengan HR yang udah senior gitu ya. Kita kan generasinya beda ya. Maksudnya kan ada yang boomer, terus ada Gen Z, lalala gitu kan, sampai bawah-bawah. Bahkan di bawah Gen Z itu masih ada lagi ya, apa gitu aku lupa. Tahun 2000 berapa sampai berapa gitu. Nah, zaman dulu, kata beliau, 1 tahun itu tuh terus kita pindah, itu namanya kutu loncat gitu. Tapi kalau sekarang, karena sekarang yang tadi aku bilang ya, hidup itu sangat amat abstrak segala macam dan sangat amat fluktuatif berbeda. 1 tahun itu tuh 1 tahun setengah gitu ya. Itu tuh dibilang tuh bukan kutu loncat gitu. Karena perubahan sikap dari masyarakatnya gitu. Nah, kalau kalau misalnya perusahaan kamu tidak menerima kutu loncat, em, akan ke screening sih Kak Siti di sini kok tiba-tiba pindah lagi. Apa sih yang menjadi reason kamu gitu kan.